Assalamualaikum Tia, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Hana, Alhamdulillah kabarku baik-baik aja. Oh iya, katanya kemarin kamu sakit ya? Sakit apa? Alhamdulillah kalau keadaan kamu baik-baik aja. Oh iya, kemarin aku habis sakit demam sama flu. Tapi alhamdulillah sekarang keadaanku sudah membaik. Alhamdulillah kalau sekarang keadaan kamu sudah membaik. Sehat-sehat terus ya. Iya, makasih banyak Tia. Oh iya, kan kemarin aku nggak sempat masuk kelas. Kalau aku mau nanya materi ke kamu, boleh nggak? Boleh banget dong. Oh iya, ini kamu mau nanya materi pelajaran yang apa? Aku mau nanya materi tentang psikologi belajar. Oh, tentang psikologi belajar. Jadi, di pertemuan kemarin, kita bahas tentang karakteristik belajar, manifestasi belajar, sama ragam belajar. Nih, aku jelasin ya satu-satu. Nih, aku jelasin ya. Yang pertama adalah tentang karakteristik belajar. Secara teoritis, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku. Namun, tidak semua perubahan tingkah laku dapat dianggap sebagai belajar. Perubahan yang timbul karena proses belajar sudah tentunya memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh perubahan-perubahan yang spesifik. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar, yang terpenting adalah 1. Perubahan itu intensional. Yang kedua, perubahan itu positif dan aktif. Dan yang terakhir, perubahan itu efektif dan fungsional. Yang pertama, tentang perubahan intensional. Jadi, perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengenalan atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Atau dengan kata lain, bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung pengertian bahwa siswa dan siswi menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, keterampilan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, perubahan yang diakibatkan oleh mabuk, gila, dan lelah tidak termasuk dalam karakteristik belajar karena individu yang bersangkutan tidak menyadari atau tidak menghendaki keberadaannya. Yang kedua adalah perubahan positif aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif di sini memiliki arti baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, seperti pemahaman dan keterampilan baru, yang lebih baik daripada apa yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan yang tidak terjadi dengan sendirinya, seperti karena proses kematangan, misalnya bayi yang bisa merangkak setelah bisa duduk, itu karena adanya usaha dari anak itu sendiri. Yang ketiga adalah tentang perubahan efektif fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil. Dalam artian, perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional, dalam artian ia relatif menetap. Perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas. Misalnya, ketika siswa dan siswi menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga ia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain itu, perubahan yang efektif dan fungsional biasanya bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan positif lainnya. Jadi, contoh dari perubahan efektif fungsional itu seperti
Contohnya, jika seorang siswa belajar menulis, maka di samping ia akan mampu merangkai kata-kata dan kalimat dalam bentuk tulisan, ia juga akan memperoleh kecakapan lainnya, seperti membuat catatan, mengarang surat, dan bahkan menyusun karya sastra atau karya ilmiah. Iya kan? Bener banget, Hana. Hebat deh kamu. Materi selanjutnya adalah tentang manifestasi perilaku belajar. Timbulnya sikap dan kesanggupan yang konstruktif, juga berpikir kritis dan kreatif, adalah beberapa sikap sebagai manifestasi perilaku belajar. Di samping itu, manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan seperti halnya 1. Manifestasi kebiasaan. Seseorang yang telah mengalami proses belajar, kebiasaannya akan tampak berubah. Menurut Burkhardt, kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan simulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah, maka muncul pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Contohnya seperti seseorang yang mengulang bahasa untuk menghindari penggunaan kata yang keliru. Nah, benar Hana. Jadi, dengan pembiasaan, maka diperoleh sikap menggunakan. Yang kedua adalah manifestasi keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi, sehingga seseorang yang belajar dengan kesadaran motorik yang rendah dapat dianggap sebagai kurang atau tidak terampil. Yang ketiga adalah manifestasi pengamatan. Pengamatan memiliki arti proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata, telinga. Berkat pengamatan, belajar seseorang akan mampu mencapai pengamatan yang benar objektif sebelum mencapai pengertian. Pengamatan yang salah akan mengakibatkan timbulnya pengertian yang salah pula. Contohnya, seperti seorang anak yang baru pertama kali mendengar radio akan mengira bahwa penyiar benar-benar dalam kotak bersuara. Namun, melalui proses belajar lambat laun akan diketahui bahwa yang ada dalam radio tersebut hanyalah suara, sedangkan penyiarnya berada jauh di studio. Benar sekali Hana, itulah contoh dari manifestasi pengamatan. Yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Perlu dicatat bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan asosiatif yang benar amat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang diperoleh dari belajar. Daya ingat juga merupakan perwujudan belajar. Ia merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif, sehingga seseorang yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi atau pengetahuan dan pengertian dalam memorinya, serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang sedang dihadapi. Yang kelima adalah berpikir rasional dan kritis.
Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Pada umumnya, seseorang yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip dan dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dalam berpikir rasional, seseorang dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum atau kaidah teoritis. Dalam hal berpikir kritis, seseorang dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan pemecah masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan. Yang keenam adalah manifestasi sikap. Dalam arti yang sempit, sikap berarti pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno, sikap atau attitude adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu, sehingga dapat dianggap sikap adalah suatu kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah lebih maju dan lugas terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah manifestasi inhibisi. Inhibisi merupakan upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Dalam hal belajar, inhibisi adalah kesanggupan untuk mengurangi dan menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu memilih atau melakukan tindakan-tindakan lain yang lebih baik ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah tentang manifestasi apresiasi. Apresiasi berarti pertimbangan mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam aplikasinya, apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya ditunjukkan pada karya-karya seni budaya seperti sastra, musik, lukis, drama, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah manifestasi tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karenanya, ia juga dapat dianggap sebagai perwujudan perilaku belajar. Sampai di sini paham nggak? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, penjelasannya cukup jelas dan mudah difahami. Syukur deh kalau gitu. Ya udah, aku lanjutin ya penjelasannya.